Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad, yang saya hormati CEO City Corp, Bapak Heru Tanjung, Senior Ekonom Indef, Bapak Didik C. Rahbin yang saya hormati, Bapak Ibu, para ekonom, para undangan yang saya hormati. Dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa. Perubahannya sangat luar biasa. Pertama memang diawali oleh pandemi, kita tahu semuanya. Dan kita beruntung saat itu awal-awal pandemi, Indonesia tidak lockdown. Saya enggak bisa memperkirakan kalau kita saat itu melakukan lockdown. Berakibat pada ekonomi seperti apa, berakibat pada sosial politik yang seperti apa. Karena memang awal-awal hampir mungkin 70 negara semuanya melakukan lockdown. Di kabinet sendiri 80% mintanya lockdown. Survei juga rakyat minta lebih dari 80% lockdown. Tapi saat itu saya semedi, saya endapkan betul, maka benar kita harus melakukan itu. Dan jawabannya saat itu saya jawab, tidak usah lockdown. Dan ternyata betul. Saya enggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown, mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17%. Kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan-guncangan. Belajar sangat banyak, bagaimana mengkonsolidasi negara ini agar bisa bersama-sama dari semua, dari pusat, kemudian provinsi, daerah sampai ke tingkat RT. Dari yang namanya Ormas, bergabung dengan TNI, dengan Polri, masyarakat semuanya bergerak bersama-sama. Konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi, karena perang, karena adanya krisis energi, karena adanya krisis pangan, adanya krisis finansial. Yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah. Karena saya meyakini landscape politik globalnya akan berubah bergeser. Landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser. Ke arah mana? Ini yang belum ketemu. Sehingga saya juga titip kepada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Sangat tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang abu nawas, yang kancil-kancil gitu.
agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu. Bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja, enggak bisa. Ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat. Sehingga makro ya, mikro ya, detail, fokus. Ketemu nanti satu-satu, tapi satu-satu enggak bisa sekarang ini. Karena sekali lagi keadaannya sangat tidak normal. Instrumen-instrumen yang kita miliki, instrumen fiskal, instrumen moneter, juga kadang-kadang bisa luput karena memang keadaannya tidak normal. Semua negara mengalami. Betul-betul kita diuji karena geopolitik globalnya memang juga enggak jelas, sangat tidak jelas. Saya bertemu di G7 dengan pemimpin-pemimpin yang hadir saat itu. Sebelumnya dengan G20, setelah itu muter lagi ke China, ke Jepang, ke Korea Selatan, dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri, Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Saya berbicara dengan Zelensky itu 1,5 jam, dengan Presiden Putin 2,5 jam, tapi dengan kursi dekat tidak diterima, tidak dengan jarak yang 5 meter. Kalau saya diterima saat itu dengan jarak 5 meter, saya tinggal pulang. Diterima kayak gitu ada yang mau, saya enggak mau. Dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi-diskusi, bicara-bicara yang terakhir ketemu dua presiden tadi, saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi. Jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai. Sangat tidak mudah. Kita mendorong agar terjadi saja dialog saja. Menyiapkan ruang dialog saja sangat-sangat sulit sekali. Sehingga saya belokkan, udahlah saya ngomong ini enggak ketemu-ketemu, udah saya ngomong masalah krisis pangan aja. Akhirnya agak ketemu. Dan Presiden Putin saat itu menyampaikan, karena Presiden Zelensky menyampaikan kebutuhan untuk ekspor kira-kira stok 22 juta ton gandum dan panen baru 55 juta ton gandum, totalnya 77 juta ton, harus keluar dari Ukraina, tapi tidak bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari Rusia enggak ada. Itu yang saya sampaikan kepada Presiden Putin, dan Presiden Putin waktu saya sampaikan, oh saya jamin enggak ada masalah. Saya sampaikan pada Presiden Putin, boleh ini saya sampaikan ke media statement? Oh silahkan, saya sampaikan. Dan setelah itu mungkin 2 atau 3 minggu sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari Odessa menuju ke Istanbul. Kembali lagi, artinya perang ini masih lama dan dampaknya, menghitungnya juga sangat sulit. Ini mau imbasnya kemana? Kemana lagi gitu? Pangan iya, sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara. Energi iya, naik sampai 5 kali gas dan 2 kali minyak harganya naik. Terus nanti akan berimbas kemana lagi? Apakah ke keuangan? Iya juga, akan lari ke sana juga. Tapi sejauh mana? Mempengaruhi growth, mempengaruhi inflasi. Negara mana yang kena? Nah ini yang kita harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Tidak bisa lagi, sekali lagi kita berbicara hanya makronya saja. Mikronya juga. Dan lebih penting lagi, detail satu persatu harus dikupas.
Oleh sebab itu, memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita, bahwa ekonomi dunia, geopolitik dunia berubah. Sudah berubah. Oleh sebab itu, kita beruntung dalam 7 tahun ini kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 kilometer. Bandara ada 16 baru bandara, pelabuhan 18 baru seaport kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru, yang bisa teririgasi. Sehingga kemarin kita mendapatkan dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras sejak 2019. Tetapi bukan yang gede-gede itu saja. Saya selalu sampaikan, jangan dipikir kita yang urus yang gede-gede, tol, bendungan, yang pelabuhan, airport, enggak. Karena dana desa kita sampai saat ini sudah 468 triliun kita gelontorkan ke sana. Kalau Bapak Ibu bertanya, jadi apa itu 468? Yang saya ingat, 227 kilometer jalan desa itu jadi. Pak, panjang banget loh, 227 ribu kilometer, apa benar? Jangan salah, itu masih pendek menurut saya. Karena desa kita itu 74.800. Kalau dibagi, 227 dibagi itu, satu desanya 3 kilometer. Itu masih kurang, masih sangat kurang satu desanya 3 kilometer. Sehingga apa? Jalan-jalan produksi di desa itu menjadi ada. Jembatan juga menyambungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain 1,3 juta meter yang telah dibangun dari 468 triliun tadi. Embung ada 4.500 embung. Hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tetapi itu sudah terjadi dan sudah realisasi. Inilah dana desa yang sudah digelontorkan. Kemudian yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, boksit sudah. Jadi kalau kemarin 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Ini sering saya ulang, contoh nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Nah ini kalau mulai kita tarik lagi, stop tembaga. Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Pak ini diperpanjang, nanti baru kita buat smelter. Enggak. Kamu buat smelter, kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung.
Sudah kita ambil saja, kita akuisisi aja 51%. Setelah dapat 51%, mayoritas buat semeter, baru dibikin di Gresik. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari Cooper yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan raw material. Begitu juga nanti untuk bauxite stop, kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari Cooper, entah dari bauxite. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita, misalnya dengan China, selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin, minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan. Dengan Amerika juga sama. Dulu surplus kita di 2012 3,3, sekarang 14,4 billion US dollar. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur, udah. Karena bisa nanti kita dicabut fasilitas kita, GSP kita. Jadi sebetulnya nggak usah didiskusikan masalah ini. Dengan India kita juga surplus 5,6 billion US dollar. Sudah 27 bulan, betul Bu Menteri ya, kita selalu neraca kita surplus terus, yang sebelumnya selalu negatif. Hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detil. Ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita. Kemudian yang ketiga, digitalisasi. Ini penting, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi itu UMKM. 61% UMKM kita ini berkontribusi pada PDB nasional. Sehingga dengan adanya keruwetan dunia ini, mereka harus kita dorong terus untuk bisa masuk ke ekosistem digital, bisa masuk ke e-commerce, bisa masuk ke platform-platform digital. Dalam 3 tahun ini sudah kita dorong 19 juta bisa masuk dari 64 juta UMKM kita. Target kita nanti di 2024 30 juta harus sudah masuk ke ekosistem digital yang ada. Kalau ini terus konsisten kita lakukan, saya meyakini bahwa GDP kita di 2030 itu sudah di atas 3 triliun, saya yakin. Insya Allah itu akan tembus angka 3. Dan income per kapita kita, saya juga meyakini, saya enggak tahu mungkin berbeda dengan Bu Menteri Keuangan, enggak apa-apa juga. Saya juga ngitung-ngitung sendiri, Bu Menteri ngitung-ngitung sendiri enggak apa-apa. Saya mungkin lebih dari 10 income per kapita kita. Kalau kita konsisten seperti ini, dan pemimpin yang akan datang juga konsisten seperti ini, enggak perlu takut kita ini stop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO. Enggak apa-apa, tapi barangnya udah jadi dulu, industrinya udah jadi. Enggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah enggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun enggak apa-apa. Industrinya udah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Saya berikan contoh Freeport, saya kemarin baru cerita dengan Bu Menkyu juga.
Berapa sih kita dapat dari sana? Berapa Bu? 62. 62, 62% hanya untuk Freeport-nya. Itu dari dividen, dari royalti, dari pajak semua. 62%. Tapi kalau ditambah dengan mitra-mitranya bisa berada di angka 70%. Kita dapat dari pendapatan yang dimiliki oleh Freeport. Ya, kalau semua usaha-usaha tambang itu bisa memberikan kontribusi sebesar itu, ya APBN kita akan semakin sehat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa, dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8%. Tapi kalau kita diem, saya nggak mau diem. Kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak, kayak COVID kemarin. Dengan cara apa ya? 2% DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Jadi contoh, dan ini pernah saya lakukan, contoh harga bawang merah naik. Karena ada kenaikan biaya transportasi. Ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi itu. Artinya apa? Harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani. Karena biaya transportasi sudah ditutup oleh Pemda dan itu uang kecil. Kemarin saya hitung berapa sih, misalnya dari bawang merah dari Brebes ke Lampung, 3 jutanya satu truk. Paling itu seminggu. Nggak mungkin habis satu truk dihabiskan bawang merah, nggak mungkin. Satu komoditi, mungkin nanti telur harganya ini naik. Udah, Pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, udah. Biaya transportasinya tutup. Kalau semua Pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting menurut saya, jaga persatuan, jaga kesatuan kita, bahu-membahu untuk negara ini. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sarasehan ini sudah berlangsung 2014 mungkin ya, sudah berkali-kali. Di antara itu kita tagih para ekonom itu untuk menulis buku. Jadi bukan sekedar talk show begini, tapi saya karena sering sekebagian ikut nagih gitu, dan tidak mudah juga menagih mereka dari buku yang diterbitkan kadang jumlahnya 104 ekonom, kadang pernah 98, tapi lebih sering tetap lebih. Nah tahun ini dengan tema yang, dan biasanya ya Presiden sering datang, bahkan selalu datang kalau boleh saya sebutkan, kecuali pada saat pandemi 2020-2021 kita menggunakan Zoom ya. Dan konteksnya dari sekarang setelah melalui berbagai macam debat akhirnya dipilih normalisasi kebijakan ini ya, karena kita mencoba
menggapai beberapa pemikiran baik yang kritis, terutama yang kritis, dan pada akhirnya toh teman-teman juga masih menyarankan perbaikan, dan itu amat sangat penting ya. Dan perbaikan ini atau upaya normalisasi tadi sudah disampaikan oleh pembukaan oleh Presiden sangat jelas. Beliau mengulas mulai dari aspek politik internasional, lalu kebijakan di dalam negeri, sampai kepada upaya normalisasi yang berupa hilirisasi, kemudian ada negosiasi sedikit. Beliau menyinggung juga mengenai penghargaan swasembada dari IRI, dan sampai kepada digitalisasi UMKM. Saya pikir cukup komplit, dan menurut rencana pada hari ini teman-teman ekonom akan membicarakan itu dengan pandangan dan perspektif masing-masing ya. Dari situ tentu saja nanti kita melihat suara-suara kritis, independen mungkin, dan ada juga yang karena ekonom 100 ini dari berbagai macam profesi, ada yang di pemerintahan, ada yang di Bank Indonesia, ada yang di penelitian, ada di perguruan tinggi, ada pengusaha. Jadi itulah Indonesia sebetulnya, dan kita mencoba memfasilitasi dialog atau sarasehan ini. Mudah-mudahan ada kristalisasi yang setelah itu biasanya disampaikan secara resmi kepada pemerintah sebagai jalan untuk alternatif bahkan ya perubahan kebijakan. Dan yang di sini kita sebut kebijakannya yang tidak normal supaya lebih normal lagi, dan jangan lupa manfaat dari sebuah kebijakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.